Pemikiran gue nih ya, lu punya mobil Eropa, lu punya kuasa. Tapi buat gue enggak. Bisa jadi gue tetap menang kalau gue pakai Chery O Model 5. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kali ini bersama gue Dimas Okta. Karena pala gue botak, panggil gue Katop sekarang, alias botak. Ya, sekarang nih kami sudah bersama dengan Chery O Model 5. Ya, biar Indonesia lah ya kan, CVT Indonesia. Chery O Model 5 ini punya 5 hal keunggulan yang kalian pasti belum ketahui. Nah makanya kalian harus perhatikan video ini baik-baik sebelum, ya mungkin dari kalian ada yang mau beli Chery O Model 5. Ini video harus kalian tonton sampai selesai. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung kita mulai. Poin pertama, sudah jelas adalah desainnya. Untuk sebuah mobil Cina, ini desainnya cukup fresh ya, dibandingkan dengan mobil-mobil China lainnya. Apalagi kalau kita lihat fascia depannya, dia itu kelihatannya mirip-mirip sama mobil listrik. Banyak orang yang nyangka kalau mobil ini itu mobil listrik. Padahal mobil ini bukan langganan PLN alias langganannya tetap Pertamina gitu ya. Dari grillnya yang kelihatan seamless menyatu dengan bodi dan dia punya chrome-chrome di setiap lubang grillnya ya. Ini kalau kalian lihat di kamera, itu kayak ada efek 3D-nya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dilihat langsung nggak ada sih, kelihatannya hanya di kamera aja. Dan terus, walaupun ini sebuah SUV, bentuk bodinya itu dia agak mirip ke coupe-coupean. Kalian tahu lah yang punya SUV agak ke coupe-coupean. Biasanya mobil premium asal Jepang kan tuh, yang merek apa kalian tahu. Kalau kalian orangnya funky dan nyentrik, mobil ini cocok banget untuk kalian. Kenapa? Karena semua varian warna dia akan dapat aksen-aksen merah di tipe RZ alias tipe tertinggi. Dari spionnya, body kit, spoiler, dan bahkan di velgnya juga mendapatkan aksen-aksen merah. Keunggulan yang kedua itu desainnya tidak hanya all out di luar saja, tapi di dalam juga dia all out. Karena desainnya itu keren ya, minimalis, simple, tapi tetap elegan. Dan warnanya dia hitam, jadi nggak gampang kotor gitu. Contohnya nih, dashboardnya. Joknya juga dia pakai semi bucket. Dan headrestnya dia itu nyatu, jadi kayak mobil-mobil balap gitu, kayak pakai yang 4-point seat belt gitu kan. Walaupun kalau ada di LCGC kayak gini diprotes biasanya, jok pocong soalnya dipanggil ya. Nah terus untuk sistem infotainmentnya dan panel instrumennya dia itu nyatu ya layarnya ya. Dia kalau disatuin ukurannya itu 20,5 inci. Bro, layar PC warnet tuh 17 inci loh, ini 20,5 inci loh. Main PB di sini lo bisa. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini lengkap banget, semua bisa disetting dari infotainmentnya. Walaupun infotainmentnya ini logo-logonya ini banget ya. Kalau lu pakai Xiaomi nggak pakai launcher tambahan, nah ini logo-logonya kayak gini nih, sama nih. Semua bisa diatur lewat sini, mobil semuanya ya, fitur-fitur ADAS-nya, terus juga traction control, terus dia ada park distance control juga kayak BMW, bisa diatur di sini. Yang agak tersembunyi pengaturannya harus digeser, dan di part to warning dia ada hill descent control juga yang bisa di on off melalui layar ini. Pokoknya semuanya melalui layar ya. Walaupun sebenarnya kami agak kurang suka sih ya semuanya melalui layar, termasuk layar AC-nya juga di layar sini juga gitu. Ya tapi ya begitulah mobil zaman sekarang ya. Dan di sini ada tombol-tombol kapasitif yang sebenarnya kami kurang suka juga.
Kenapa nggak tombol fisik aja gitu? Tapi seenggaknya kalau kita ngelihat ke panel instrumennya ini nggak ngebosenin. Walaupun temanya dia nggak bisa diganti-ganti ya, tapi ya desainnya kayak gini, dia lengkap semua. Sistem ADAS ada di layar juga. Terus dia untuk distancing mobil kalau pakai adaptive cruise control itu bisa diatur juga. Dan dia, gue jujur ya, selama gue pakai itu jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan mobil-mobil yang udah ada ADAS sekarang. Jaraknya itu, kalau sekarang kan jauh banget gitu kan, kayak ya, let's say Honda Sensing, Hyundai Smartsen itu jauh banget jaganya. Dia itu paling dekat. Cuma lane keeping assist-nya agak-agak ya, agak-agak tidak bisa diandalkan memang lane keeping assist-nya ya. Jadi kalian harus tetap megang sendiri gitu. Nah, terus kita ke bagian bawah lagi nih, dia pakai high console deck kayak gini ya. Jadi kalau Anda mau macam-macam nggak bisa megang-megang paha sebelah Anda. Gue tuh sukanya di sini wireless chargingnya tuh taruh tuh expose gini ya, dan juga ada hotspot untuk kuncinya. Jadi tuh enak ngontrol HP tuh bisa gini aja, nggak usah ngambil HP-nya gitu. Terus di sini dia ada tombol-tombol untuk kamera 360. Kamera 360-nya ada tombol integrated-nya, dan dia bisa ini ya, bisa ngelihat round view gitu, 3 dimensi mobilnya, walaupun kalian pasti akan lucu melihatnya kalau misalnya pakai fitur itu. Terus di sini electric parking brake dan juga auto hold, dan tuas transmisinya dia unik. Dia solid banget ya. Tapi dia tuh modelnya elektrik gitu kayak mobil-mobil Eropa lah. Kalau misalnya mode kita tinggal majuin, tinggal mundurin. Mau mundur tinggal ke sana, netral ke tengah, dan P-nya dia dipencet. Dan untuk Tiptronic ya dia harus pencet yang di samping ini dulu, tombol overdrive-nya. Nanti plus minus ya sama, pakai tuas yang sama juga gitu. Terus di sini juga ada console box ya. Oke, ini cukup gede, dan dia ada sunroof aja, bukan panoramik ya, walaupun dia ngebukanya emang agak-agak pelit ya. Ini ngebukanya hanya ya segini aja, sedikit banget, tapi seenggaknya bisa dibuka dan tidak bongkar pasang. Lanjut nih, fitur yang paling penting buat gua di mobil adalah audio. Kalau audio jelek, buyar deh, ngelawan kemacetan segala macam. Biasanya beberapa brand tuh nggak peduliin audionya. Di Cherry ini, Omoda 5 itu dikasih audio premium dari Sony, bukan Sony, bukan, itu KW-nya. Ini Sony, dan suaranya itu bagus, cuma satu doang sayangnya, nggak ada subwoofernya. Dia clarity-nya oke, clarity-nya bagus banget, suaranya crystal clear, tapi bassnya tuh kurang nendang. Nggak ada yang nendang gitu. Padahal Sony kan terkenal sama extra bassnya, karena gue dari kecil gue pengguna audio Sony gitu, jadi ya agak kurang menurut gue audionya. Poin yang ketiga adalah soal rasa berkendaranya. Ibarat kata lu punya mobil Eropa, gue punya mobil Cina, terus mobil lu lebih enak. Buat gue enggak, karena Cherry Omoda 5 ini itu rasanya udah mirip-mirip ke mobil Eropa loh. Bahkan untuk di kelasnya ya, mungkin ada mobil Jepang, ada mobil Korea, gue nggak pernah ngerasain yang sesolid ini. Ya, mobil ini cukup solid dari steeringnya, kualitas materialnya, driving quality-nya, bahkan suspensinya aja mirip-mirip udah masuk ke kelas premium. I mean, ya mobil di atas 700-800 juta lah rasanya, walaupun harga mobil ini cuma setengahnya dari itu. Kalau ngomongin soal performa, mobil ini juga luar biasa, karena dia menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 155 horsepower dengan torsi 230 Nm. Ya, kalau kita bandingin sama Honda HR-V, memang tenaga itu lebih inferior. Tapi ketika kami tes 0 ke 100 km per jam, mobil ini itu dapat 8,6 detik, which is lebih cepat dari Honda HR-V. Honda HR-V sekitar 8,7, 8,8 lah, HR-V RS ya. Ini juga dibantu karena transmisinya yang cukup sigap. Sebenarnya gue agak surprise dengan mobil ini, karena biasanya mobil Cina itu gimana ya, under engineer. I mean, mesinnya dia punya potensi yang lebih, cuma kurang optimasinya tuh kurang gitu oleh pabrikan. Nah, kalau ini Cherry Omoda 5, optimasinya bisa gue bilang cukup baik. Lalu untuk urusan safety aktif, mobil ini udah dilengkapi ADAS. Dia udah ada front collision warning, ada lane departure warning, ada lane departure prevention, ada lane keeping assist juga, dan bahkan ada adaptive cruise control. Tapi menurut gua yang kurang dari mobil ini adalah di lane following dan lane keeping assist-nya. Jadi
secara teori, kalau mobil sudah punya fitur ada seperti itu, biasanya kita bisa ngelepas setir beberapa detik lah, gitu kan, untuk nyantai sedikit. Ya misalnya saja di Honda ada Honda Sensing, di Hyundai ada Hyundai Smart Sense. Sayangnya mobil ini belum sesmooth itulah fitur ADAS ya. Jadi dia agak kasar gitu. Jadi dia ketemu garis, keluar dikit, baru dia balik lagi, keluar dikit lagi, baru dia balik lagi. Kira-kira kayak gitu. Karena ini dia bersaing di kelasnya HR-V RS yang mesinnya lumayan kencang. Sekarang kita akan tes akselerasi 0 ke 100-nya. Oke, kita menuju posisi dulu. Oke. Chery Omoda 5. 40, 60. Agak lama di 70-an itu. 100. Ya. Wow, luar biasa sekali, ternyata cukup impresif ya. Jadi akselerasi Chery Omoda 5 0 ke 100 tuntas dalam 8,6 detik, which is surprising karena Honda HR-V aja itu 8,7 atau 8,8 gitu. Pokoknya lebih lambat dari Omoda lah HR-V itu. Ini lebih cepat. Wah, luar biasa sekali. Biasanya mobil Cina itu kan ya begitulah ya, kita tahu ya, transmisi mesinnya tuh kayak nggak sinkron gitu. Tapi kalau ini well engineered sih, optimasinya luar biasa sekali. Poin yang kelima alias yang pamungkas, ini harganya sangat menggiurkan. I mean dengan mesin 1500 cc turbo, mobil ini ditawarkan dalam dua varian Z dan varian RZ. Dan bedanya cuma beberapa fitur aja, nggak ada beda mesin segala macam, nggak ada. Untuk varian yang paling terjangkaunya, dia dibanderol dengan harga 334.800 OTR Jakarta. Sementara untuk varian RZ dibanderol 404.800.000 rupiah, which is harga itu jauh di bawah para pesaingnya dengan spesifikasi mesin yang sama, karena para pesaingnya udah di atas 500 semua. Jadi kesimpulannya, mobil ini adalah mobil yang punya value di atas harganya, dimana para pesaingnya tuh harganya udah beda 100-200 juta, dia masih bertahan di pasaran. Tapi semuanya balik lagi ke kalian. Apakah kalian percaya dengan Chery yang sedang rebuilding brandnya di Indonesia? Oke, sekian dulu video dari CVT Indonesia. Kalau menurut gue nih ya, kalian mending subscribe dulu, like video ini, dan komen aja biar rame gitu. Dan kalian jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen baca-baca berita soal dunia otomotif, langsung aja buka website cvtindonesia.co.id. Habis baca beritanya, kalian bisa langsung beli mobil di situ kalau punya uangnya. Kalau bagi UMR agak susah nih. Nah, kalau kalian pengen lihat update-update kita lagi syuting segala macam, update terbaru kita, follow aja langsung Instagram di cvt.indonesia. Kalau gitu, gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.